Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, dan pastinya masih tetap semangat walaupun kita bertatap secara virtual. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam menuntut ilmu hari ini. Kepada kelas, Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. amin. Terima kasih ya Ketua Kelas. Baik, Kang, silahkan daftar hadirnya terlebih dahulu. Untuk linknya sudah Ibu share kolom chat. Ibu akan beri waktu 3 menit untuk mengisi. Baik, Bu. Apakah semuanya sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah kita mulai saja ya. Ibu ingin bertanya dulu, apa ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Bakteri, Bu. Iya, jadi minggu lalu kita membahas tentang bakteri ya. Sekarang apa ada yang masih ingat bakteri yang bersifat menguntungkan dan merugikan? Saya, Bu. Bakteri yang menguntungkan itu misalnya seperti Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Lalu ada Acetobacter pseudomonas yang berperan dalam pembuatan nata de coco. Terus ada Acetobacter aceti yang berperan dalam pembuatan asam cuka. Sedangkan untuk yang merugikannya itu ada Mycobacterium tuberculosis, Clostridium tetani, dan Clostridium botulinum, Bu. Iya, betul sekali ya Anisha. Jadi yang tadi disebutkan Anisha itu beberapa macam bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Jadi untuk materi minggu ini kita akan membahas tentang protista. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan ciri-ciri protista, menjelaskan cara hidup, habitat, dan reproduksi protista, juga mengelompokkan protista yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Sebelum memulai materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Jika kalian membeli sop buah, isinya selain buah itu terdapat juga agar-agar. Apakah kalian tahu agar-agar itu terbuat dari apa? Rumput laut, Bu. Betul ya, rumput laut merupakan salah satu contoh dari protista mirip tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Nah, sekarang sebelum memulai materi, Ibu ada sebuah video. Silahkan disimak terlebih dahulu ya. Baik, Bu.
Nah, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video? Di dalam video tersebut menunjukkan bahwa protista dapat membelah diri, Bu. Betul ya, video tadi menunjukkan salah satu contoh protista mirip hewan, yaitu paramecium yang dapat bereproduksi dengan cara membelah diri atau pembelahan biner. Nah, sebelum kita membahas reproduksi protista lebih lanjut, Ibu akan menampilkan slide PPT-nya terlebih dahulu. Protista merupakan organisme eukariotik uniseluler yang hidup soliter atau berkoloni. Protista ini dapat digolongkan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga, dan protista mirip jamur, yaitu jamur lendir atau Schlammemol. Ciri umum dari protista ini yaitu eukariotik, pada umumnya uniseluler, habitatnya lembab dan basah, dan tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok hewan, tumbuhan, atau jamur. Protista ini digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu protista autotrof yang memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Contohnya itu ada alga. Lalu ada protista menelan makanan dengan cara fagositosis melalui membran sel. Contohnya itu protozoa. Dan yang ketiga ada protista saprofit dan parasit yang mencerna makanan di luar sel dan menyerap sari-sari makanannya. Contohnya itu jamur. Protista mirip hewan atau protozoa itu dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu flagellata atau mastigospora yang umumnya hidup di dalam air. Beberapa hidup parasit pada hewan dan manusia. Flagellata ini mempunyai bentuk yang tetap, berkembang biak dengan cara aseksual, dengan pembelahan biner, dan seksualnya dengan cara konjugasi. Berdasarkan tidaknya klorofil, kelas flagellata ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu phytoflagellata dan zooflagellata atau dinoflagellata. Yang kedua itu ada kelas Ciliata atau Ciliopora, merupakan kelas terbesar dari protozoa. Ciliata itu adalah hewan yang berbulu getar, yang memiliki fungsi untuk bergerak, menangkap makanan, dan menerima rangsangan dari lingkungan. Beberapa contoh kelas Ciliata itu ada Paramecium caudatum, Porticella, dan Porticella. Yang ketiga itu ada Rhizopoda atau Sarcodina yang bergerak dengan cara menggunakan kaki semu. Hidupnya bebas di dalam air laut atau air tawar dan berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Contohnya itu ada amuba. Yang keempat ada sporozoa. Sporozoa adalah hewan berspora yang tidak mempunyai alat gerak. Bergerak dengan mengubah kedudukan tubuhnya dan bereproduksi dengan 2 cara, yaitu secara vegetatif atau pembelahan diri dan secara generatif melalui peleburan yang terjadi pada tubuh nyamuk. Contoh dari sporozoa itu ada Plasmodium vivax yang menyebabkan penyakit malaria tetiana dan Plasmodium malaria. Selanjutnya itu ada protista mirip tumbuhan atau alga. Alga ini dimasukkan ke dalam kingdom protista karena mempunyai ciri-ciri tubuh yang tersusun dari satu atau banyak sel yang tidak berdiferensiasi membentuk jaringan khusus. Berdasarkan pigmen dan kandungannya, alga dibedakan menjadi 6 filum, yaitu filum Euclenophyta yang hidup di air tawar, di dalam tanah, dan tempat yang lembab. Contohnya Euclena viridis. Yang kedua itu filum alga hijau atau Chlorophyta yang umumnya hidup di air tawar dan air laut. Contohnya itu ada Chlorophyta. Yang ketiga itu ada filum alga keemasan atau Chrysophyta yang terdiri dari alga uniseluler dan multiseluler. Dibedakan menjadi 3 kelas utama yaitu alga hijau kuning, Xanthophyce, contohnya itu Navicula dan Pinnacularia. Yang keempat itu ada alga api atau Pyrophyta yang disebut juga Dinoflagellata, contohnya itu Peridium. Yang kelima ada alga coklat
coklat atau Phaeophyta, contohnya itu Sargassum muticum dan Fucus serratus. Dan yang keenam itu ada alga kemerahan atau Rhodophyta, contohnya Carolina, Palmaria, dan Gelidium. Lalu ada protista mirip jamur atau jamur protista. Protista mirip jamur ini tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Jamur protista ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Oomycota. Contohnya itu ada Saprolegnia, parasit pada telur ikan, Phytophthora, parasit pada tanaman kentang, dan Pythium yang menyebabkan busuknya kecambah dan busuk akar. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu, saya ingin bertanya, apa alga memiliki manfaat bagi manusia di kehidupan sehari-hari, Bu? Oke, bagus ya pertanyaan dari Eis. Untuk yang lainnya, apa ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Eis? Silvi, Bu mau coba. Silahkan. Manfaatnya itu bisa untuk sebagai bahan dasar makanan dan bahan dari obat-obatan, Bu. Betul sekali ya, Silvi. Jadi, alga ini memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya itu ada di bidang perikanan sebagai makanan ikan, di bidang pertanian, di bidang ekosistem perairan sebagai produsen primer, bidang industri, bidang dasar makanan seperti agar-agar yang tadi itu, lalu ada di bidang obat-obatan. Sebelum Ibu lanjutkan, untuk pembagian tugas, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Bu, Baik, jika dirasa sudah cukup, silahkan kerjakan tugas LKPD-nya ya. Untuk kelompok dan LKPD-nya sudah Ibu bagikan di grup. Ibu akan beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu dipresentasikan untuk hasil identifikasi protistanya. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai? sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, sekarang siap-siap ya dipresentasikan. Silahkan untuk perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil identifikasi kelompok kami. Yang pertama itu ada Chlorella sp. Merupakan alga bersel tunggal atau uniseluler. Diameter selnya berkisar antara 2-8 mikron. Bentuk selnya bulat, seperti telur, berwarna hijau karena memiliki pigmen klorofil yang dominan dibandingkan pigmen yang lain. Selanjutnya ada Serratinum sp. Memiliki membran vesikel berisi lapisan-lapisan TK yang cukup nyata. Memiliki substansi cadangan utama berupa karbohidrat dan garam. Memiliki nukleus yang besar dengan penampilan berbentuk seperti manik-manik. Serratium sp juga memiliki trikosir dan stigma. Baik, terima kasih ya kelompok 1 telah memaparkan hasil identifikasinya. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Sekarang silahkan dilanjutkan untuk kelompok 2. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil identifikasi kelompok kami. Yang pertama ada morfologi Trypanosoma dalam darah tampak sebagai flagellata yang pipih panjang kira-kira 15-20 mikron, berujung runcing. Di bagian posterior mempunyai flagel kurang dari sepertiga panjang tubuh.
mempunyai sitoplasma dengan granula inti di tengah yang berwarna tua, serta terdapat kinetoplas. Dan yang kedua ada paramecium sp yang memiliki tubuh yang seluruhnya atau sebagian ditutupi oleh silia atau rambut getar, mempunyai satu makronukleus dan satu atau beberapa mikronukleus. Paramecium bereproduksi secara vegetatif dengan pembelahan melintang. Makronukleus membelah secara amitosis, sedangkan mikronukleus membelah secara mitosis. Sekian dari kelompok 2. Baik, terima kasih ya kelompok 2. Silahkan beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah mempresentasikan hasil identifikasinya dan hasilnya sudah baik dan jelas. Materi protista sudah selesai dan sudah kita pelajari bersama-sama. Coba sekarang apa ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi hari ini? Saya, Bu. Jadi, protista ini merupakan organisme eukariotik uniseluler yang hidup soliter atau berkoloni. Protista dapat digolongkan menjadi protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Bentuk tubuh dari organisme golongan protista ini amatlah beragam. Lalu, protista ini memiliki cara makan yang berbeda-beda dan juga dapat digolongkan dalam 3 kategori. Oke, bagus Bu. ya. Ya, sudah paham semuanya untuk materi hari ini. Paham, Bu? Sudah, Bu. Bu. Semoga materi protista ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Baik, berhubung waktunya sudah mau habis, kita akan cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas. Jadi, tugasnya itu kalian akan membuat tabel perbedaan ciri-ciri protista. Dan untuk tugas ini merupakan tugas individu. Untuk hasil tugasnya, kalian kumpulkan di Google Classroom. Apa sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah.